Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin ya sudah masuk pada pembahasan pola keseimbangan. Pola keseimbangan itu terbagi menjadi 3, yaitu keseimbangan terhadap jiwa atau mental kita. Yang kedua adalah keseimbangan terhadap tubuh kita. Yang ketiga adalah keseimbangan secara spiritual. Terakhir sudah masuk keseimbangan jiwa. Sekarang kita sedikit membahas tentang keseimbangan tubuh. Keseimbangan tubuh itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pola makan. Yang kedua adalah pola pikir. Yang ketiga adalah pola tidur. Keseimbangan ini semua saling berkaitan. Keseimbangan jiwa, keseimbangan tubuh, keseimbangan spiritual itu saling berkaitan. Saling berkaitan apabila salah satu tidak seimbang maka bisa menimbulkan sakit. Nah, dari tubuh ini juga, dari keseimbangan tubuh terbagi menjadi 3. Nah, 3 ini juga saling berkaitan antara keseimbangan pola makannya, pola tidurnya, dan pola pikirnya. Ini saling berkaitan. Sedikit jadi pola makan. Pola makan ini juga kalau kita konsumsi atau makan makanan yang bergizi atau berdasarkan pengobatan tradisional itu seimbang di sini adalah seimbang unsur panas dan unsur dinginnya. Jadi makanan itu memiliki 4 unsur. Unsur panas, unsur dingin, unsur lembab, dan unsur kering. Nah, ini makanan ya. Ada panas, dingin, lembab, kering. Dan dia memiliki 5 rasa. Yaitu pahit, manis, pedas, asin, dan asam ya. Nah, panas ada dingin tergolong yang mana nih rasanya? Seperti itu ya. Jadi nanti itu untuk menjaga makanan, menjaga tubuh tetap sehat, nanti kita tetap berpatokan pada unsur panas dan unsur dingin. Jadi makanan yang berunsur panas itu biasanya rasanya pedas dan manis. Pedas dan manis itu unsurnya panas, hangat ya, itu masuk ke unsur itu. Nah, nanti ada yang bersifat dingin. Makanan yang bersifat dingin yaitu yang rasanya pahit dan asin. Nah, ini adalah dingin sejuk ya sifatnya ya. Nah, nanti yang asam ini masuk ke netral. Baik, tubuh kita juga ada sifat di dalam tubuh kita itu ya, sifat yang tadi seperti sifat makanan, yaitu sifat panas, sifat dingin, ada lembab, dan ada kering. Nah, unsur tubuh kita ini dalam keadaan sehat itu dalam keadaan seimbang panas dinginnya. Pada saat dalam keadaan seimbang, maka pola makan yang kita terapkan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan harus makanan-makanan seimbang daripada unsur panas dan dinginnya. Makanan yang seimbang antara unsur panas dan dinginnya yang bisa saya contohkan yaitu makanan yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, yaitu kurma dengan timun atau dengan semangka. Kurma dengan rasanya yang manis sangat kelat itu memiliki sifat dia panas sampai tingkatan beracun panasnya ya. Sedangkan timun ini memiliki sifat dingin hingga tingkatan beracun. Nah, perlu diperhatikan tingkatan beracun yang kami sebutkan tadi adalah bukan berarti dia memiliki racun seperti yang kita selama ini anggap ya, racun mematikan gitu, tidak. Jadi nanti panasnya kurma yang berlebih akan diseimbangkan dengan dinginnya timun, dan begitu pula sebaliknya. Atau dalam hal
makan. Seperti nasi. Nasi ini rasanya manis hangat ya, berarti dia sifatnya panas. Maka diseimbangkan dengan misalnya sayur atau lauk-lauk yang sifatnya dingin seperti hewan-hewan laut ya. Itu menyeimbangkan nasi dengan sayur-sayuran. Seperti itu. Jadi makanan, apabila kondisi tubuh kita sehat, itu makanan yang diperlukan adalah makanan yang seimbang unsur panas dan dinginnya pada makanan. Nah, bagaimana kalau tubuh kita sedang tidak sehat, berlebihnya unsur panas atau berlebihnya unsur dingin pada tubuh, itu bagaimana pengobatan terhadap makanannya? Sebenarnya pengobatan makanan dengan pengobatan herbal itu tidak jauh berbeda. Pastinya apabila tubuh kita lebih dominan kepada panas, tentunya makanan-makanan atau obat-obatan yang masuk ke tubuh itu akan diperbanyak makanan atau obat yang unsur sifat dinginnya untuk menyeimbangkan. Jadi tubuh kita itu sudah berlebih panasnya sehingga dingin itu tertekan atau terkuras. Maka untuk menyeimbangkannya kita konsumsi makanan-makanan yang sifatnya dingin seperti buah, sayur-sayuran itu diperbanyak. Apabila kita sudah sudah panas berlebih unsur di tubuh kita, atau unsur di tubuh kita berlebih dinginnya, maka tidak berbeda sebaliknya. Maka makanan-makanan yang kita konsumsi adalah makanan-makanan yang bersifat hangat agar tubuh kita ini seimbang unsur panas dinginnya. Jadi seperti itu ya. Bedanya, jadi kondisi sehat adalah seimbang makanannya yang kita makan unsur dinginnya. Kalau kita sakit, maka makanan yang kita makan itu unsur apa yang berlebih di badan, maka unsur yang kurang itu yang kita konsumsi. Seperti itu. Saya rasa cukup ya penjelasan tentang sedikit unsur-unsur makanan agar kita ini bisa tetap sehat. Nah, nanti teman-teman bisa mencari literatur lain makanan-makanan yang sifatnya seperti apa, seperti sifat dingin, sifat panas itu ada pada buku-buku ya, buku-buku terutama buku Chinese. Itu bisa bisa dicari referensinya. Seperti misalnya di sini ada punyanya Prof Hembing ya. Ini Prof Hembing punya buku masakan untuk pengobatan dan kesehatan, sangat bagus. Jadi dia pengobatannya ini menggunakan makanan, sangat bagus. Jadi teman-teman bisa cari literasi lain ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.